Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat, tanggal 29 Desember tahun 2023, saya akan mengomentari surat pengunduran diri Firly Bahuri sebagai Ketua KPK tidak sampai ke Presiden. Firly Bahuri sudah ditetapkan polisi Polda Metro Jaya sebagai tersangka atas pemerasan Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian, sebesar $1 miliar. Selain itu, Dewan Pengawas KPK melakukan pemeriksaan atas perbuatan Firly Bahuri terkait beberapa kasus, antara lain waktu berkunjung ke orang tuanya ke Palembang menggunakan pesawat helikopter, dan kasus-kasus lain yang dapat diangkat menjadi kasus korupsi lagi yang bisa dikenakan hukuman administrasi dan bisa diselesaikan KPK sendiri perkara korupsinya. Untuk mengatasi pengusutan perkara Firly Bahuri, yang lain mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Ketua KPK langsung memasuki masa pensiun. Dengan demikian, semua kasus yang diperiksa Dewan Pengawas tidak jadi dilakukan karena sudah pensiun. Ternyata surat permohonan berhenti Firly Bahuri tidak sampai ke Presiden. Diduga masalahnya di Kementerian Sekretaris Negara. Ada dugaan sementara tidak sampainya surat permohonan berhenti Firly Bahuri selaku Ketua KPK, apa ada kesengajaan dari pihak tertentu atau ada permintaan Dewan Pengawas KPK kepada Menteri Sekretaris Negara agar tidak meneruskan ke Presiden sampai perkaranya semua selesai diperiksa Dewan Pengawas KPK dan dilimpahkan ke aparat penegak hukum, baik ke polisi atau ditangani oleh jaksa atau KPK sendiri untuk menyelesaikan perkaranya. Untuk menghindari pemeriksaan Dewan Pengawas KPK, ada dua strategi yang saling bertolak belakang, yaitu: 1. Strategi Firly Bahuri membuat surat permohonan berhenti dari Ketua KPK yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo agar dianggap sudah pensiun sehingga Dewan Pengawas tidak memeriksa perkara yang lain lagi. 2. Strategi Dewan Pengawas KPK diduga minta kepada Menteri Sekretaris Negara agar tidak melanjutkan surat permohonan Firly Bahuri ke Presiden sampai selesai Dewan Pengawas KPK memeriksa semua perkara Firly Bahuri untuk diteruskan ke polisi atau diselesaikan sendiri oleh KPK perkara Firly Bahuri yang lain. Bila Dewan Pengawas KPK setiap perkara yang diperiksa menemukan minimal 2 alat buktinya, dapat dilaporkan kepada polisi atau dilaporkan ke KPK sendiri agar diselesaikan perkaranya sampai diperiksa hakim di pengadilan agar hakim menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Harapan saya, surat permohonan Firly Bahuri ke Presiden tidak disampaikan dulu ke Presiden, menunggu Dewan Pengawas selesai memeriksa perkara lain untuk dilaporkan ke salah satu aparat penegak hukum, baik kepada polisi atau jaksa atau ditangani sendiri oleh KPK hingga perkaranya diputus hakim di pengadilan sesuai perbuatannya. Firly Bahuri sudah ditetapkan polisi Polda Metro Jaya sebagai tersangka atas pemerasan Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian, sebesar $1 miliar. Jadi Firly Bahuri ini tadi jadi menangani perkara Syahrul Yassin Limpo, sehingga dia rupanya waktu memeriksa Syahrul Yassin Limpo dia minta uang $1 miliar. Akhirnya Syahrul Yassin Limpo melapor kepada polisi. Selanjutnya polisi menangkapnya, dijadikan sebagai tersangka. Selain itu, Dewan Pengawas KPK melakukan pemeriksaan atas perbuatannya terkait beberapa kasus, antara lain waktu berkunjung ke orang tuanya ke Palembang menggunakan pesawat helikopter, dan kasus-kasus lain yang dapat diangkat menjadi kasus korupsi lagi yang bisa dikenakan hukuman administrasi dan bisa diselesaikan KPK sendiri perkara korupsinya. Sehingga Firly Bahuri ini sudah ditetapkan
Firly Bahuri selain yang perkara Syahrul Yassin Limpo, dia banyak melakukan perbuatan yang terkait dengan kasus korupsi. Kasus korupsi itu antara perbuatannya pada saat dia berkunjung naik helikopter ke Palembang menemui orang tuanya di sana. Itu bisa dijadikan perkara korupsi. Dan beberapa kasus lain yang banyak lagi, kasus yang lain belum diselesaikan. Sehingga Dewan Pengawas Dewan Pengawas KPK akan melakukan pemeriksaan atas perkara-perkara yang lainnya tersebut. Yang nanti kalau cukup alat buktinya akan diteruskan kepada pengadilan untuk dijatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Untuk mengatasi pengusutan perkara Firly Bahuri, yang lain mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan. Demikian semua kasus yang diperiksa Dewan Pengawas tidak jadi dilakukan karena sudah pensiun. Jadi strateginya untuk mengatasi Firly Bahuri mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari jabatan selaku Ketua KPK langsung ke Presiden karena alasannya memasuki pensiun. Karena kalau sudah memasuki pensiun tidak bisa lagi diusut kasusnya tersebut. Itu strateginya salah satu. Dengan harapannya nanti kalau dia mengajukan permohonan kepada polisi, kepada Presiden, ternyata Presiden tidak sampai surat tersebut. Kalau sampai, mungkin dia tidak bisa diusut lagi karena dia sudah sah pensiun. Kalau sudah pensiun nanti tidak bisa diusut lagi perkara-perkara yang masa lalunya itu. Ternyata surat permohonan berhenti Firly Bahuri tidak sampai ke Presiden. Diduga masalahnya di Kementerian Sekretaris Negara. Diduga permohonan berhenti selaku Ketua KPK Firly Bahuri tersebut disampaikan kepada Presiden, tetapi tidak sampai kepada Presiden. Diduga tidak sampainya ada macetnya itu di Sekretaris Negara. Ada dugaan tidak sampainya surat permohonan berhenti Firly Bahuri selaku Ketua KPK, apa ada kesengajaan dari pihak tertentu atau ada permintaan dari Dewan Pengawas KPK kepada Menteri Sekretaris Negara agar tidak meneruskan ke Presiden sampai perkaranya semua selesai diperiksa Dewan Pengawas KPK dan dilimpahkan ke aparat penegak hukum baik ke polisi atau di tangannya sendiri. Jadi ada dugaannya tidak sampainya surat permohonan berhenti sebagai Ketua KPK kepada Presiden. Diduga itu ada unsur kesengajaan apa ya, dari Seknek kita tidak tahu, atau mungkin ada permintaan daripada Dewan Pengawas KPK sendiri agar tidak diteruskan dulu agar sampai perkaranya selesai diperiksa KPK tersebut, yang nanti disampaikan sampai ke pengadilan agar pengadilan nanti menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Untuk menghindar pemeriksaan Dewan Pengawas KPK ada dua strategi yang saling bertolak belakang. Strategi Firly Bahuri membuat surat permohonan berhenti dari Ketua KPK yang ditujukan kepada Presiden agar dianggap sudah pensiun sehingga Dewan Pengawas tidak memeriksa perkara yang lain lagi. Jadi untuk menghindari pemeriksaan perkara itu oleh Dewan Pengawas ada dua strategi di sini. Strategi Firly Bahuri mengajukan permohonan berhenti sebagai Ketua KPK kepada Presiden agar nanti perkaranya kalau sudah diterima dia dianggap sudah pensiun tidak jadi lagi diperiksa. Strategi Dewan Pengawas KPK diduga minta kepada Menteri Sekretaris Negara agar tidak melanjutkan surat permohonan Firly Bahuri ke Presiden sampai selesai Dewan Pengawas KPK memeriksa semua perkara Firly Bahuri untuk diteruskan ke polisi atau diselesaikan sendiri oleh KPK perkara Firly Bahuri tersebut. Dan strategi daripada Dewan Pengawas di mana Dewan Pengawas KPK mungkin minta bantuan kepada Menteri Sekretaris Negara agar tidak diteruskan permohonan Firly Bahuri tersebut ke Presiden sampai nanti Dewan Pengawas selesai menyelesaikan memeriksa semua perkara Firly Bahuri tersebut untuk nanti dilimpahkan sampai ke pengadilan untuk mendapat putusan yang punya keputusan hukum yang pasti dari hakim. Bila Dewan Pengawas KPK setiap perkara yang diperiksa menemukan minimal dua alat buktinya, dapat dilaporkan kepada polisi atau dilaporkan ke KPK sendiri agar diselesaikan perkaranya sampai diperiksa hakim di pengadilan agar hakim menjatuhkan hukumannya. Bila Dewan Pengawas KPK
menemukan minimal 2 alat bukti setiap perkara tersebut, maka perkaranya dapat nanti diserahkan kepada polisi atau diselesaikan KPK sendiri perkara tersebut agar hakim nanti menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Harapan saya, surat permohonan Firly Bahuri ke Presiden tidak disampaikan dulu ke Presiden, menunggu Dewan Pengawas selesai memeriksa perkara lain untuk dilaporkan ke salah satu aparat penegak hukum, baik ke polisi, jaksa, atau ditangani KPK sendiri, hingga perkaranya diputus hakim pengadilan sesuai perbuatannya. Jadi harapan saya permohonan Firly Bahuri tersebut jangan diteruskan dulu kepada Presiden sampai nanti perkaranya diselesaikan, diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK yang selanjutnya nanti kalau menemukan minimal 2 alat buktinya diteruskan penyelesaian perkaranya itu sampai ke pengadilan hingga hakim nanti menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sekian dan terima kasih.